Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Citra Zahra Ansar sebagai moderator terlebih dahulu ingin memperkenalkan anggota kelompok 1. Yang pertama Elmira Salsabila warga Dipura, yang kedua Waisatun Khairun Nisa, yang ketiga Nur Fadila, yang keempat Sri Bulan, yang kelima Muhammad Bahseri, yang keenam Farid Miftanahar. Baik, langsung saja materi yang akan kami bawakan hari ini adalah sejarah kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Yang pertama akan dibacakan oleh Mira. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Mira Salsabila akan membawakan materi sejarah bahasa Indonesia pada zaman kerajaan Hindu-Buddha. Bahasa Indonesia tumbuh dan berkembang dari bahasa Melayu yang sejak dulu sudah dipakai sebagai bahasa penghubung hampir di seluruh kawasan Asia Tenggara. Sejumlah prasasti berbahasa Melayu kuno dari Sriwijaya ditemukan di pesisir tenggara Pulau Sumatera. Hal ini menunjukkan bahwa bahasa Melayu menyebar ke berbagai tempat di Nusantara. Istilah Melayu berasal dari Kerajaan Melayu pada abad ke-7 yang bertempat di hulu Sungai Batang Hari, Pulau Sumatera. Bahasa Melayu kuno yang berkembang di bumi Melayu tersebut berlogat O, seperti Melayu Jambi, Minangkabau, Kerinci, Palembang, dan Bengkulu. Semenanjung Malaka dalam negara Kertagama disebut Ujung Medini. Artinya Semenanjung Medini. Dalam perkembangannya, orang Melayu berimigrasi ke Semenanjung Malaysia. Bahasa Melayu yang berkembang di sekitar daerah Semenanjung Malaka berlogat E. Kerajaan Sriwijaya dari abad ke-7 Masehi diketahui memakai bahasa Melayu sebagai bahasa kenegaraan. 5 prasasti kuno yang ditemukan di Sumatera bagian selatan, peninggalan kerajaan menggunakan bahasa Melayu yang bertaburan kata-kata pinjaman dari bahasa Sanskerta. Pada abad ke-15, berkembang bentuk yang dianggap sebagai bahasa Melayu klasik. Kedatangan pedagang Portugis diikuti oleh Belanda, Spanyol, dan Inggris, meningkatkan informasi dan mengubah kebiasaan masyarakat pengguna bahasa Melayu. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya akan dibacakan oleh Fadilah. Baik, saya akan membawakan materi tentang era kolonial Belanda. Bahasa Melayu pada era kolonial Belanda dipakai untuk membantu administrasi bagi kalangan pegawai pribumi. Karena penguasaan bahasa Belanda, para pegawai pribumi dinilai lemah. Pada awal abad ke-20, perpecahan dalam bentuk baku tulisan bahasa Melayu mulai terlihat. Pada tahun 1901, Indonesia sebagai Hindia Belanda terdapat ejaan Van Opheusden, dan pada tahun 1904 Persekutuan Tanah Melayu atau dikenal dengan Malaysia di bawah pimpinan negara Inggris terdapat ejaan Wilkinson. Ejaan Van Opheusden diawali dari penyusunan kitab logat Melayu Van Opheusden. Pada tahun 1908 dibentuk Komisi for the Volks Lecture atau Komisi Bacaan Rakyat. Pada tahun 1910, lembaga ini menjadi balai pustaka dengan program taman pustaka dengan membentuk perpustakaan kecil di berbagai sekolah pribumi dan beberapa instansi milik pemerintah. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, slide selanjutnya akan dibacakan oleh Bahseri. Baiklah, terima kasih telah memberi kesempatan. Yang selanjutnya itu adalah kelahiran bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober 1928, yang dimana para pemuda Indonesia berkumpul dalam kerapatan pemuda dan berikrar yang dikenal dengan nama Sumpah Pemuda. Naskah Sumpah Pemuda adalah hasil dari keputusan Kongres Indonesia tahun 1928 yang di dalamnya berisi 3 butir kebulatan tekad. Yang pertama adalah kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Yang kedua adalah kami putra dan putri Indonesia
mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Dan yang ketiga adalah kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Sumpah Pemuda merupakan bahasa Indonesia, merupakan bahasa persatuan Indonesia. Pergantian nama dari bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia mengikut usulan dari Muhammad Tabrani pada Kongres Pemuda pertama yang beranggapan jika tumpah darah dan bangsa tersebut dinamakan Indonesia, maka bahasanya pun harus disebut bahasa Indonesia. Next slide. Jadi ada beberapa peristiwa-peristiwa penting yang menentukan sejarah perkembangan bahasa Melayu atau bahasa Indonesia. Salah satunya adalah pada tanggal 25 sampai 28 Juni 1938, Kongres Bahasa Indonesia pertama di Solo, dan hasil Kongres Bahasa Indonesia ini dapat disimpulkan bahwa usaha pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia telah dilakukan secara sadar oleh cendekiawan dan budayawan kita. Dan ada lagi yang peristiwa penting, yaitu pada tanggal 19 Maret 1947 diresmikanlah penggunaan ejaan Republik atau ejaan Swandi sebagai pengganti ejaan Van Ophusen. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Baik, slide selanjutnya akan dibacakan oleh Bulan. Kedudukan bahasa Indonesia. Bahasa pemersatu. Bahasa pemersatu adalah pemersatu suku bangsa, yaitu pemersatu suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara bagi suku bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Fungsi pemersatu ini sudah dicanangkan dalam Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. 2. Bahasa nasional. Bahasa nasional adalah fungsi jati diri bangsa Indonesia bila berkomunikasi pada dunia luar Indonesia. 3. Bahasa negara. Bahasa negara adalah bahasa yang digunakan dalam administrasi negara untuk berbagai aktivitas. 3. Bahasa baku. Bahasa baku atau bahasa standar merupakan bahasa baku yang digunakan dalam pemersatuan sangat resmi. Sekian dari saya. Kembali kepada moderator. Baik, untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh Farid. Terima kasih kepada moderator telah mempersilakan. Baik. Fungsi bahasa Indonesia. Pertama, fungsi ekspresi. Fungsi pertama ini, pernyataan ekspresi diri, menyatakan sesuatu yang akan disampaikan oleh penulis atau pembicara sebagai eksistensi diri dengan maksud menarik perhatian orang lain, persuasif dan provokatif, membebaskan diri dari semua tekanan dalam diri seperti emosi, melatih diri untuk menyampaikan suatu ide dengan baik, menunjukkan keberanian, confidence, penyampaikan ide. Yang kedua, fungsi komunikasi. Fungsi komunikasi merupakan fungsi bahasa yang kedua setelah fungsi ekspresi diri. Maksudnya, komunikasi tidak akan terwujud tanpa dimulai dengan ekspresi diri. Komunikasi merupakan akibat yang lebih jauh dari ekspresi, yaitu komunikasi tidak akan sempurna jika ekspresi diri tidak diterima oleh orang lain. Oleh karena itu, komunikasi tercapai dengan baik bila ekspresi berterima. Dengan kata lain, komunikasi berpersyarat pada ekspresi diri. Yang ketiga, fungsi integrasi dan adaptasi sosial. Fungsi peningkatan integrasi dan penyelesaian adaptasi diri dalam suatu lingkungan merupakan kekhususan dalam bersosialisasi, baik dalam lingkungan sendiri maupun dalam lingkungan baru. Hal itu menunjukkan bahwa bahasa yang digunakan sebagai sarana mampu menyatakan hidup bersama dalam suatu ikatan masyarakat. Yang keempat, fungsi kontrol sosial. Kontrol sosial sebagai fungsi bahasa bermaksud memengaruhi perilaku dan tindakan orang dalam masyarakat, sehingga seseorang itu terlibat dalam komunikasi dan dapat saling memahami. Perilaku dan tindakan itu berkembang ke arah positif dalam masyarakat. Hal positif itu terlihat melalui kontribusi dan masukan yang positif, bahkan kritikan yang tajam dapat diterima dengan hati yang lapang, jika kata-kata dan sikap baik memberikan kesan yang tulus tanpa prasangka. Perkenalkan, saya Andi Uwazatun Hairunisa. Saya akan membacakan tentang kesimpulan. Jadi, kesimpulan yang dapat diambil dari kelompok saya adalah bahasa Indonesia adalah bahasa resmi Republik Indonesia, sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.
Pasal 36 yaitu bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Sejarah bahasa Indonesia telah tumbuh dan berkembang sekitar abad ke-7 dari bahasa Melayu yang sejak zaman dahulu sudah dipergunakan sebagai bahasa perhubungan. Bukan hanya di Kepulauan Nusantara, melainkan juga di seluruh Asia Tenggara. Bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa nasional. Bahasa Indonesia dinyatakan kedudukannya sebagai bahasa negara pada tanggal 18 Agustus 1945. Bahasa Indonesia juga memiliki berbagai macam fungsi yang berperan dalam kehidupan sehari-hari. Kini bahasa Indonesia dipakai oleh berbagai lapisan masyarakat Indonesia, baik di tingkat pusat maupun daerah. Baik, sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.